Ya man ya semua tetapi karena maksudnya ya adanya Nabi kita Muhammad SAW dengan konflik tapi pelayanannya yang luar biasa ada penampilannya bagi perempuan layanan dan sebagainya. Jadi dari kata-kata saya next ya, lahir ya, itu biasa dengan lahirnya lahir biasa muslim ya. Mengatakan Rasulullah kita tahu di nomor satu ya, nomor satu dunia ya, yang paling terkenal posisinya nomor karena apa ya, pengaruhnya Rasulullah itu bukan Rasulullah itu hidup tapi Rasulullah sudah lama ya, 1000 tahun yang lalu pengaruhnya masih sangat dekat. Saya pada waktu membaca Siwak itu luar biasa. Kita itu kalau di bisu ya itu langsung disuruhkan ya. Luar biasa. Tidak ya, tidak usah ya. Kita doakan ya, semoga yang menerima Islam itu bukan hanya sekarang ini tidak menerima Islam, tapi nanti anak cucunya, ya keturunannya akan memeluk Islam. Ini adalah pikiran visioner, ya, pikiran yang luar biasa, ya, yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Coba bayangkan, kalau nabi-nabi terdahulu, ya, yang tidak taat, yang sudah didakwahi tidak taat, itu doanya ya, doanya itu luar biasa. Azab mereka ya Allah karena tidak taat kepada nah, bayangkan ya, makanya nabi-nabi terdahulu itu tidak bisa memberikan syafaat ya, tidak bisa memberikan syafaat. Nah, yang paling sibuk nanti di yaumil hisab nanti, pada waktu meniti sirah, itu yang paling sibuk adalah Rasulullah SAW ya, saking cintanya kepada umatnya, mau meninggal saja yang dipikirkan bukan dirinya ya, tapi yang dipikirkan adalah ummati. Bayangkan ya, mau meninggal itu yang dipikirkan adalah umat. Begitu juga ya, pada waktu nanti di yaumil hisab, beliau lari ke sana ke sini. Tuh kok banyak ya umatku yang masuk neraka ya, sampai berdoa, ya Allah ya, selamatkanlah umatku ya Allah. Kalau di dalam dirinya masih ada iman ya, segenggam iman, maka selamatkanlah ya Allah, masukkanlah ke dalam surganya ya Allah. Berdoa itu. Nah, itu bolak-balik lari ke sana ke sini melihat umatku juga masih banyak yang masuk neraka. Maka Rasulullah SAW berdoa lagi, ya Allah selamatkanlah umatku ya Allah ya, yang ada iman di dalam dirinya biji sawi, selamatkanlah ya Allah, sampai seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semua, kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, apa yang sudah dilakukan? Ya, apa yang kita
Kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Nah ini bukan hanya sekedar kita mengucapkan salawat, ya salawat itu bagus, tetapi mengerjakan sunnah-sunnahnya itu lebih bagus lagi. Ya, kita banyak berzikir selawat itu boleh, bagus, ya. Tetapi mengerjakan, ya, mengerjakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu juga lebih bagus. Nah sekarang pertanyaannya, nah tidur kita, apakah kita sudah mencontoh Rasulullah SAW? Sudah atau belum? Apa lagi? Usul ya, tunggu ya. Nah terus makan kita, apakah kita menggunakan tangan kanan, mengucapkan basmalah? Nah ini pertanyaan. Nah kita mau diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Kita nanti di akhir hayat di yaumil hisab itu, saya umatmu ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Nah, terus ditanya, kamu sudah melaksanakan apa? Ini kan pertanyaan, ya. Makan tangan kiri sambil jalan, ya kan? Nah, terus wena gitu ya. Nah ini kan tidak sesuai sunnah. Ya. Nah, sunnah-sunnah yang kecil-kecil ini yang akan menyelamatkan kita di yang mulia. Ya. Makan kita, terus ke kamar mandi, ya, ke belakang. Nah ini apakah sudah sesuai? Ya, masuk dengan kaki kiri, ya kan, mengucapkan doa, ya. Keluar pakai kaki kanan, ya. Terus mandi tidak lama-lama, terus kalau siul-siul, kalau nyanyi-nyanyi gitu ya, enggak, mandi secepatnya, ya, mandi secepatnya, ya. Nah, terus belum lagi masalah toharoh yang bersuci. Ini yang akan sholat kita ini akan diterima atau tidak itu kan masalah toharoh ini. Nah, ini penting sekali. Ini kadang sering kita lupa, ya. Aktivitas keseharian kita yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW itu kadang kita lupa, ya. Nah, masalah toharoh, buang air kecil. Nah ini perlu, yang penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Bahkan kita yang sudah dewasa ini, ya kita harus mengingat kembali. Ya. Kenapa sekarang ini misalnya yang bapak-bapak yang di usia sudah misalnya 55 kenapa itu kena prostat, kena hernia. Nah ini kan salah satunya adalah toharoh yang tidak tuntas. Ya, toharoh yang tidak tuntas. Jadi kalau kita ini, ya, pada waktu buang air kecil, ya, buang air kecil itu kan ada setengahnya gitu, ya, biar tidak tersisa. Itu kan kalau dalam fikih itu namanya istibroh, berdeden 3 kali. Itu untuk apa? Untuk menuntaskan. Itu tidak bisa kalau misalnya kita pada waktu buang air kecil itu dengan berdiri. Kalau dengan berdiri pasti akan ada tersisa, ya, akan ada tersisa. Maka yang bagus itu adalah dengan berjongkok. Ya. Kalau kita diam 3 kali itu, insya Allah akan tuntas, Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini masalah toharoh. Ya, ini juga akan menentukan Bapak Ibu, ya, kualitas sholat kita. Kenapa pada waktu sholat, ya, pada waktu takbiratul ihram, Allah ingat semua, utama ingat, kuncinya ingat, ya. Nah, ini sebenarnya kalau dalam fikih kenapa kok ditaruh pertama kali bab toharoh, bersuci. Nah, ini karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena toharoh ini penting sekali. Ini menentukan kualitas sholat kita. Jadi khusyuk atau tidaknya pada waktu kita sholat itu toharoh. Ya, kalau kita bersucinya itu belum benar, maka otomatis, ya, otomatis ini rumus, otomatis sholat kita ini tidak akan khusyuk. Ya. Nah ini penting sekali. Bagaimana kita toharoh kita, ya, bersuci kita nih
yang berwudu, terus bersuci, membersihkan pada waktu buang air kecil, buang air besar. Nah ini akhlak keseharian kita yang sederhana dan yang sering kita lakukan. Nah kalau kita mengikuti arahan Rasulullah SAW, berpahala. Sholat kita ini akan dinilai ibadah yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Toharoh, ya. Nah ini penting. Kita perlu bahas masalah toharoh ini, perlu kita bahas. Bagaimana caranya bersuci dengan baik. Kalau yang tadinya itu laki-laki, biasanya itu di umur 60 sudah